komplek yang bersangkutan. Begitu juga untuk suplai air tawar, kan ada nanti disuplai air tawar dari darat ke kapal sesuai permintaan OS untuk melayani keperluan kapal selama kapal berada di galangan area. Nah, itu 200 ton, tapi jasanya adalah 58.500. Ya kan? Kemudian asistensi sambung dan lepas selang pengisian itu juga dicas dalam arti satu paket juga gitu. Seperti tadi takbutnya juga kan satu paket, satu operasional. Ini satu pemasangan ini ya. Memasang selangnya, hostnya, kemudian membuka hostnya, itu udah satu LS istilahnya. Banyak di situ. Kemudian bagian B adalah lambung dan dek. Ya, A-nya di mana tadi? Mungkin A-nya sudah saya potong, tidak lagi di atas. Oh, ini A, pelayanan umum. Pelayanan umum, kemudian B, lambung dan dek. Ya, lambung dan dek adalah hull construction. Kan kita biasa departemen hull sama departemen machinery, gitu kan? Nah, ini lambung dan dek itu ada tahapan-tahapan pekerjaan yang perlu dilayani oleh yard, dockyard, kemudian ditagihlah jasanya. Pertama, ultrasonic test, ultrasonik untuk mengukur ketebalan plat, karena ini kapalnya dalam rangka special survey, pokoknya kapal yang melakukan maintenance ya, gitu, bukan bangunan baru. Kemudian perawatan lambung dan geladak, ya, itu kadang-kadang mereka juga bikin konsepnya, bahasanya juga campur-campur, ada istilahnya lambung, geladak, tapi di atas dia bilang lambung dan dek ya. Ya, kalau menurut saya kalau mau dek ya dek terus. Atau mau geladak ya geladak terus. Atau murni kita pakai istilah Inggris ya, hull and deck. Ya kan? Ini nyampur nih lambung kemudian decknya bahasa Inggris. Kalau mau deck ya deck DEK lah gitu. Itu kita juga harus memahami secara bahasa itu, karena akan terus-menerus Anda membuat tulisan, ya, membuat tulisan, paper lah namanya, artikel lah namanya, skripsi lah namanya, tesis lah namanya, disertasi lah namanya itu kita harus paham dalam berbahasa. Tidak perlu berbahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia yang benar. Kalau bahasa kita Indonesia kita benar, pasti diterjemahkan oleh Google dalam English yang benar juga. Kalau masalah terjemahan menjadi Inggris, pasti sekarang sangat-sangat mudah. Kalau dulu zaman orang tua saya, zaman kakak-kakak saya, dia bikin tulisan. Kebetulan papi saya adalah sastrawan, pengarang. Dia ketik, kemudian kalau sebelumnya dia tulisan tangan gitu kan, tulisannya itu bagus sekali gitu, tulisan tangan dan sebagainya. Kemudian dia bawa ke penerbit, kemudian mau dikirim ke Malaysia hasil karyanya itu. Nah, di Malaysia orang banyak pembacanya itu adalah orang-orang yang berbahasa Inggris gitu kan. Akhirnya disewalah oleh papi saya ini penterjemah. Jadi penterjemah bukan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, tetapi penterjemah yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia dia menjadi bahasa Inggris. Jadi karya sastra papi saya itu adalah dalam bahasa Inggris. Itu yang dikirim ke Malaysia. Nah, dan itu juga saya bercerita itu dalam segi
ilmiah ya, ilmiah. Bagaimana susahnya orang dulu berkarya ilmiah, tetapi juga secara tidak langsung saya juga menceritakan tidak satu jalan dalam berusaha. Tidak satu jalan berusaha, maksud saya begini, seperti saya sekarang ini kan saya dosen tidak tetap ya, yang dalam arti penghasilan juga kecil ya, tapi saya masih establish, karena establishnya dulu saya bekerja di perusahaan swasta, gaji ya cukup lumayan lah, besar gitu kan, hidup bisa mewah, bisa dikatakan mewah, bisa dikatakan sejahtera. Setelah saya pensiun, kan harusnya saya terpuruk benar, terpuruk, mungkin terima honor itu dalam 1 bulan cuman, kalau dari Unsada cuman 2 juta, cuman saya dalam sebulan mungkin 1,5 juta lah sebulan itu. Sangat-sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali gitu penghasilan saya. Tetapi kita tidak ini dengan masalah keuangan. Kemudian juga saya ngajar di UI. Ya, di UI penghargaan juga cukup lumayan. Mungkin 1 bulan itu total dari honor saya mungkin lebih kurang 4 juta masih dia hargai. Jadi di Unsada mungkin saya rata-ratakan cuma 2 juta, kalau di UI 4 juta. Tetapi network saya waktu bekerja dulu sebagai surveyor di BV masih nyambung ke network di INSB. Network itu menyebar ke seluruh dunia. Itulah yang mengangkat masalah kesibukan saya dan kesejahteraan yang saya dapat. Saya mengistilahkannya itu rezeki harimau ya. Yang saya setiap bulan cuma terima 6 juta, tetapi pada bulan tertentu mungkin terima 60 juta. 3 bulan ke depan lagi mungkin terima 100 juta gitu kan. Nah, jadi itu rezeki harimau jadinya. Nah, itu kembali lagi ceritanya kepada papi saya ini, orang tua saya itu. Dia itu PNS. Tahulah PNS berapalah gajinya. PNS di sebuah kota Madia, yang zaman itu SMA cuma 1 di kota itu. Nah, dia kebetulan kepala sekolah di situ. Ya kan? Tapi zaman itu keren kepala sekolah, panggilnya bukan kepala sekolah tapi direktur SMA, kan? Jadi saya adalah dulu anak Pak Direk, gitu kan, anak Pak Direk. Ada juga suatu kebanggaan tersendiri, gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kepada kegigihan orang tua saya itu, dengan gaji sebagai PNS, mungkin pensiunnya waktu itu sudah golongan 4 ya, agak lumayan. Tetapi waktu dia aktif itu kan mulai dari golongan 3 dia, golongan 3, 3A, 3B, dan sampai akhirnya mungkin pensiun di 4D dan sebagainya. Tetapi mungkin gajinya dapat untuk sebulan, tapi tidak bisa beli baju untuk anak lebaran, tidak bisa beli ini beli itu dan sebagainya. Kalau zaman sekarang orang tua kan selalu setiap minggu bawa anaknya ke McD 3 hari sekali, ke ke apa namanya, ke mall-mall, tempat makan-makan yang lumayan menjanjikan lah. Ada nama Marugame lah namanya apa gitu dan sebagainya gitu kan. Papi saya itu jangan dia mengajar. Dia mengajar, kemudian bukan mengajar, mengarang, bikin sastra, karya sastra gitu kan. Sampai tadi saya bilang dia minta penterjemah, kemudian hasil karyanya dikirim ke Malaysia. Di Malaysia difilmkan sebagai skrip untuk film. Di Jakarta juga difilmkan, ada beberapa karyanya yang difilmkan. Mungkin kalau Anda sempat berkontribusi atau punya pengalaman lah, mungkin orang tua juga atau kakak mungkin yang kenal dengan sastrawan-sastrawan gitu,
dengan sutradara film. Dulu ada sutradaranya yang namanya Motingo Buse, ya, Motingo Buse. Nah, itulah yang memfilmkan film Papi saya. Nah, itulah kembali lagi kepada tadi itu saya contohkan, saya bekerja di perusahaan asing, kemudian setelah pensiun dapat penghasilan yang lumayan. Itu juga papi saya, dia masih hidup dengan gaji yang normal, hanya habis untuk sebulan, tetapi tahu-tahu dapat honor dari Malaysia. Dikirimkan sekian ringgit, sekian ratus ringgit, gitu kan. Tahu-tahu dapat honor dari ini, dari royalti ya, royalti dari Jakarta gitu kan, dari penerbit di Jakarta, dari produser film, royaltinya dapat sekian juta sebagainya. Dan satu-satunya juga di kota itu papi saya yang mempunyai mobil dengan jabatan itu. Yang punya mobil di kota itu adalah Pak Wali Kota, itu punya mobil pasti kan, Pak Kapolres, gitu kan, Pak Danres dari tentara, Pak Danres dari polisi, Kapolres, Pak Wali Kota, gitu kan. Nah, terus ada dulu namanya Muspida. Muspida itu adalah pejabat-pejabat daerah di lingkungan itu, yang seperti yang saya sebutkan tadi, Pak Kapolres, Pak Danres dari tentara, kemudian Pak Wali Kota, kemudian ada bagian kehakiman, mungkin kepala kehakiman Kota Madia gitu kan, kepala kejaksaan Kota Madia, itu namanya Muspida zaman dulu itu, Muspida. Termasuklah di situ kepala direktur SMA. Saya nggak tahu di kota-kota lain zaman itu, karena seperti di Kota Padang kan SMA-nya udah banyak. Mungkin direktur SMA-nya SMA 1, SMA 2, SMA 3, mungkin nggak mungkin masuk Muspida. Ya kan? Nah, hanya di kota tempat papi saya inilah yang direktur SMA masuk Muspida. Segolongan dengan Kapolres, segolongan dengan Danres, segolongan dengan Wali Kota, segolongan dengan kepala kejaksaan, segolongan dengan kepala kehakiman. Nah, itu saya anggap suatu keberuntungan saja. Nah, jadi dengan sederajat itu diimbangi dengan penghasilan dia dari Malaysia, dari Jakarta dan sebagainya, itu dia secara pandangan umum ya dia punya mobil, ya kan. Jadi setelah saya merantau, saya ke Surabaya, kemudian bekerja di Jakarta, masalah mobil itu saya nggak gagok lagi. Gitu. Saya pernah punya motor, orang tua saya punya motor waktu ini kuliah, kemudian saya sudah mendapat penghasilan, kebetulan gaji juga lumayan bagus gitu kan. Bisa-bisa gaji saya waktu itu adalah 10 kali lipat gaji BKI ya. Surveyor BKI waktu itu gaji saya di BKI itu 300.000. Kemudian saya masuk ke BV, gaji saya 3 juta langsung. 3 juta. Kemudian 1 tahun, 2 tahun menjelang saya pensiun dari BV, itu gaji saya sudah 50 juta. Ya kan? Jadi itulah yang membuat saya dari awal sudah tidak gagok lagi dengan kondisi yang ya istilahnya kemewahan itu. Walaupun juga tidak tergolong orang kaya banget sih, tidak ya. Rumah juga biasa-biasa saja gitu kan. Mobil ya biasa-biasa saja, tetapi cukup lumayan lah. Gitu. Kita juga bahagia dengan kondisi yang ada ini. Tidak terlalu terpuruk banget, juga tidak terlalu di atas banget. Kalau kita terlalu di atas banget ya kadang-kadang juga lupa diri gitu kan. Ya, kita lanjutkan. Masih terlihat ininya kondisi daripada yang saya perlihatkan ini, lambung dan dek.
Di lambung dangdet juga ada replating ya, ada pekerjaan replatingnya, forecastle deck, kemudian bagian C banyak ini. Anda juga bisa mempelajari pipa di sini. Bagi-bagi yang jurusan TSP itu banyak masukan di sini. Ini mengenai tangki-tangki, jasa untuk melakukan sebelum tangki diinspeksi harus dibersihkan dan sebagainya. Ballast water tank number 1, ballast water tank number 2 dan sebagainya. Nah, ini bagian mesin ada lagi. C. Jadi biaya umum, kemudian lambung atau hull and deck, kemudian machinery. Ya. Machinery di sini ada propeller yang wajib sifatnya karena dia naik dock, ada jasa untuk propeller. Kemudian shaft propeller, bushing shaft propeller, propeller dia bahasa Inggris, giliran rudder dia bilang kemudi, gitu kan. Nah, ini juga bisa Anda mengkritik ini CPR ini, ngaco gitu kan. Anda sebagai mahasiswa jangan berlaku seperti ini. Seandainya Anda nanti jadi drafter ini di CPR, bekerja di CPR, jangan ngaco seperti ini. Propeller dia bilang propeller, giliran rudder dia bilang daun kemudi, gitu kan. Kan seharusnya dia bilang rudder blade, beres kan, gitu. Atau di atas jangan propeller, baling-baling bilang, baling. Makanya saya kasih Anda tugas menerjemahkan itu. Simpel kan? Tulisannya udah ada, penjelasannya udah ada, saya berikan penjelasan tentang pengertian-pengertian tentang naval arsitektur, ya kan? Tinggal menerjemahkan aja. Judulnya kasih bahasa Inggris semua. Mulai dari penjelasan cell plating, umpamanya. Penjelasan bulkhead, umpamanya. Tulis saja cell plating, tulis saja bulkhead. Nah, baru bla 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 penjelasannya itu dalam bahasa Indonesia, karena tugasnya memang itu menerjemahkan. Tapi daftar isinya bikinlah sesuai judulnya. Tongkat kemudi, rudder stop, ya kan? Nah, main engine, ini bagi TSP, ya bisa lihat di sini apa yang dilakukan pekerjaannya. Cylinder head assembly, piston assembly, connecting rod, ada 7 unit, dia bilang gitu kan. Auxiliary engine ada 1, 2, dan 3. Nah, nanti di UAS nanti saya akan kirimkan data lebih lengkap nanti untuk Anda menghitung. Ada saya kasih spesifikasi kapalnya. Kapal itu sejarahnya waktu itu adalah kapalnya single hull oil tanker, kemudian mau dimodifikasi menjadi double hull karena sudah peraturannya sudah mengharuskan tahun itu harus double hull. Kalau enggak kapal itu enggak boleh beroperasi. Jadi disesuaikan dengan saat dia special survey on dry dock. Jadi hull-nya dirombak, ditambahkan double hull-nya, kemudian yang rusak-rusak di replating, kemudian mesinnya semua di overhaul, pipa-pipanya dicek, mana yang kropos, mana yang corroded, mana yang sudah tidak bisa dipakai lagi, diganti. Nah, itu yang banyak sekali tadi item-item pipa, ya. Turbo charge juga ada, pompa-pompa, pump, fuel oil purifier. Nah, jadi kembali lagi ngaco dia kan, pompa-pompa, kemudian di bawahnya dia bilang bilge pump, ballast pump, kan?
Karena dia mengambil dari daftar yang ada di kapal. Tapi judulnya udah nggak dirubah, pompa-pompa. Fuel oil purifier, loop oil cooler. Nanti tugas Anda pra-UAS adalah tentang machinery installation. Jadi ada pemerataan ilmu kita di dalam valuasi ini. Oh sorry. Saya terpengaruh untuk mahasiswa yang ikut ini ya, marine survey, bukan valuasi kapal ini. Ya, saya terpengaruh itu. Jadi tugas Anda di dalam marine survey inspection adalah di pra UTS kan saya kasihkan tentang naval arsitektur. Mungkin pembicaraan ini saya didengar oleh mahasiswa sekarang ini yang ikut marine survey inspection. Kemudian nanti di pra UAS akan saya berikan tentang machinery installation. Mulai dari main engine, auxiliary engine, pumps, purifier, dan sebagainya. Anda tinggal menerjemahkan aja. Tetapi sewaktu Anda menerjemahkan itu, Anda mendapatkan input yang sangat banyak. Oh, inilah isinya, isi kapal itu. Mulai dari main engine sampai bla 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 blanya itu, inilah isi kapal. Kapal yang kita kenal dengan selama kita kuliah, selama saya memberikan kuliah ini, saya selalu mencontohkan all ship. Ya. All ship itu adalah kapal yang kita ambil sebagai standarisasi. Dia jenis merchant ship, kapal dagang, tetapi tipenya general cargo ship. Yang umumnya adalah superstructure-nya di belakang, ya kan? Kemudian mempunyai cargo hold. Nah, kemudian kalau kita menghitung atau membahas tentang kapal yang di luar cargo ship atau general cargo ship, umpamanya oil tanker. Oil tanker kalau bicara mengenai cargo hold itu non applicable. Tetapi ada plusnya, kita harus menghitung atau membahas tentang cargo tank. Nah, di situ perbedaannya dengan standar yang saya ambil itu, yang dikatakan all ship itu adalah general cargo ship, kemudian ada plus minusnya untuk tipe lain. Umpamanya kita membahas tentang tugboat, tapi dasar checklistnya, dasar ininya adalah formatnya adalah all ship, ya kan? Berarti kalau tugboat ya pasti nggak punya cargo hold, ya cargo hold and not applicable. Ya. Tapi dia punya winch untuk taksnya, ya kan? Winch dengan hooknya punya, nah itu yang merupakan plusnya di situ. Tambahan dari pembahasan kita, kalau tugboat ada winch, tax winch-nya dengan hooknya. Yang ada perhitungan bolar pool-nya di situ. Kira-kira begitulah. Jadi ini tentang mesin atau machinery, termasuk di situ pipe ya. Di sini sudah dikasihkan model mereka melaporkan pipa yang mau diganti. Ya, pipa yang diganti. Manifold pipe ya, bilge manifold pipe and ballast pump ya. Kalau dijadikan bahasa Inggris semua kan ini bilge manifold pipe and ballast pump. Nah, ini ininya pipanya, sistem pipanya. Dengan panjangnya 0,82 meter. Ini untuk bilge pipe in engine room. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia tulis ini pipa hisap got kamar mesin.
Ya, udah semakin jauh waktunya. Saya kembali lagi ke absensi terakhir. Saya akan coba buka lagi absensi. Kita share. Sandiaga Ramot, udah masuk. Alwi. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Hadir. Alwi Anggriawan, hadir. Hadir, Pak. Alwi Engri ya. Alwi Engri. Iya, Pak. Benar. Iya. Dimas. Hadir, Pak. Dimas hadir. Akmal. Akmal. Hengki. Raka Andika. Raka Andika. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Hadir. Makasih, Pak. Ya, oke. Sami-sami. Nadia. Hadir, Pak. Nadia hadir. Nggak bawa coklat. Kene Handoko. Hadir, Pak. Kene Handoko hadir. Maulana Misbah. Maulana. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara. Bagaskara hadir, Pak. Satu Diva sama Gufron lagi di kampus, Pak. Oh, lagi di kampus. Oke. Sauroy. Sauroy hadir. Firmansyah. Firmansyah. Ya. Tinggal itu mungkin saya cek chattingannya. Sandiaga ini mengirim berita, berarti ada dia di sistem. Oke, Sandiaga saya tulis nanti hadir. Laura tadi sudah hadir. Ridwan tadi sudah. Nadia udah. Laura, Sandiaga. Nah, tinggal Sandiaga ya. Sandiaga. Oke, kita akan tutup. Any question? Tidak ada, Pak. No, Tidak share. ada, ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu next week ya.